Para hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di hari yang ke-15. Ini menunjukkan bahwasanya kita berada di 10 hari yang kedua dari bulan suci Ramadan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat membagi bulan suci Ramadan ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut 10 hari pertama. Bagian yang kedua disebut 10 hari yang kedua. Bagian yang ketiga disebut 10 hari yang ketiga. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan suci Ramadan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Yang artinya bulan suci Ramadan adalah bulan yang pada awalnya adalah rahmat, yakni 10 hari pertamanya, dari tanggal pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rahmatnya Allah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mencurahkan rahmatnya kepada para hamba-hambanya. Wa ausatuhu maghfirah, dan di pertengahannya adalah maghfirah, artinya ampunan dari Allah. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 di situ Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mencurahkan ampunannya kepada para hamba-hambanya. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan di akhirnya yakni dari tanggal 21 sampai tanggal 30 adalah pembebasan dari api nerakanya. yakni di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak memberikan pembebasan dari api neraka untuk para hamba-hambanya. Dan sekarang kita berada di 10 hari yang kedua dari bulan suci Ramadan, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu bagi kita untuk berusaha bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah di 10 hari yang kedua ini dari bulan suci Ramadan. Karena memang tujuan utama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah untuk memperoleh maghfirah dari Allah. Ini tujuan utama dan dasar utama yang harus kita dapatkan di bulan suci Ramadan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kebanyakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini pahalanya adalah ampunan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang bangun malam di bulan suci Ramadan beribadah kepada Allah dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang memberi makanan untuk orang buka puasa, diampuni dosa-dosanya. Kebanyakan amal ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan itu pahalanya adalah ampunan dari Allah. Karena memang tujuan utama kita nih, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan adalah bagaimana supaya kita keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita udah tidak ada. Bagaimana supaya kita keluar bulan suci Ramadan dalam keadaan fitrah, keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dari segala dosa. Nanti kita setelah bulan Ramadan akan merayakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri identik dengan hari raya kemenangan. Kemenangan atas apa para hadirin? Kemenangan karena mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kalau seandainya bulan suci Ramadan udah keluar, datang hari raya Lebaran misalnya, lalu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dosa kita masih tetap, maka hakikatnya kita tidak berlebaran. Walaupun kita punya baju baru, walaupun baju barunya kita adalah baju baru yang paling mahal di antara kawan-kawan kita misalnya,
Walaupun di rumah kita banyak kue lebaran bermacam-macam jenisnya para hadirin, tapi kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita tidak mendapatkan lebaran. Hakikatnya kita tidak memperoleh kemenangan. Makanya kata ulama itu, laisal id liman tajammala bil malbusi wal markub, walakinnal id liman ghufira lahu dzunub. Bukanlah hari lebaran itu bagi orang yang memperindah dirinya dengan pakaian yang baru ataupun kendaraan yang bagus. Tetapi hari raya lebaran itu bagi orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengamini doanya malaikat Jibril. Nabi Muhammad pernah mengamini malaikat Jibril, doanya malaikat Jibril yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya jauh dari rahmatnya Allah, orang yang datang bulan suci Ramadan dia mendapatkannya, kemudian keluar dari bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana hadis yang ma'ruf para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad itu menaiki mimbar untuk berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, 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 kata Nabi Muhammad. Para sahabat bingung, loh, kok Nabi Muhammad mengucapkan amin ketika naik mimbar? Ada apa ini? Akhirnya setelah Rasulullah SAW berkhutbah, ada satu sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi kita mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ketika menaiki mimbar. Apa rahasia amin yang kau ucapkan itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, tadi malaikat Jibril datang kepada aku, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Yang salah satu daripada doanya adalah ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Artinya semoga dijauhi dari rahmat Allah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Nabi Muhammad, amin. Diamini para hadirin. Ulama mengatakan, kenapa kok malaikat Jibril 3 berdoa supaya jauh dari rahmat Allah, orang yang dapat bulan suci Ramadan kemudian tak dapat ampunan dari Allah? Karena memang ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini diobral. Dengan mudah kita bisa mendapatkannya, dengan murah bisa kita mendapatkannya para hadirin. Maka kalau orang di bulan suci Ramadan tak dapat ampunan dari Allah, berarti orang itu betul-betul nakal. Orang itu betul-betul lalai. Orang itu betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sampai di bulan maghfirah pun dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita berada di separuh bulan suci Ramadan. Hal ini perlu untuk kita perhatikan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya kita memperbanyak bertaubat, mengingat kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu untuk kita sesali, bukan untuk kita bangga-banggakan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang itu yang berbangga-bangga dengan dosa yang pernah dia lakukan dulu. Dosa itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disesali. Kita manusia memang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Tetapi orang yang baik itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa yang pernah dia lakukan. Bukan malah kita berbangga-bangga, kalau dulu saya pernah ini, saya pernah itu, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dibangga-banggakan. Seharusnya dia malu. Astagfirullahaladzim, saya nyesal. Kalau waktu bisa kembali, saya kepengen hal itu tidak terjadi dalam kehidupanku. Kalau waktu bisa terjadi, kalau bisa hal itu tidak pernah tercatat dalam sejarah kehidupanku. Ini seharusnya kita para hadirin dengan dosa yang pernah kita lakukan.
hubungan kita juga dengan orang lain. Kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, maka kita cepat meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Karena tujuan kita di bulan suci Ramadan bagaimana supaya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lebaran itu kita saling maafkan. Sebenarnya saling memaafkan itu ketika kita masih berada di bulan suci Ramadan. Supaya tidak keluar bulan suci Ramadan kecuali dosa-dosa kita sama Allah udah selesai, dan kesalahan-kesalahan kita dengan manusia pun juga telah selesai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon semoga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa yang kecil, dosa yang besar. Dosa yang kita lakukan secara sengaja ataupun dosa yang kita lakukan dengan tanpa sengaja, semoga semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.